Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayah dan bunda yang berbahagia, terima kasih banyak sudah hadir pada malam hari ini. Kita bersama-sama dalam majelis ilmu, sharing bareng tentang pendidikan anak. Tema parenting insya Allah yang akan selalu hadir bersama kita di Kapas Kajian Parenting Anak Soleh. Tentu satu persatu ayah dan bunda sudah datang ya. Saya juga nggak bisa menyebut satu persatu. Mungkin ada ustadz dan ustadzah yang juga hadir, para yai, para sesepuh, para alim ulama yang juga hadir. Monggo kita sharing di sini tentang kajian parenting anak soleh, khusus untuk 7 materi yang akan kita, 7 materi inti dari bagaimana kita membangun kesolehan anak insya Allah. Di sesi sebelumnya kita sudah mempelajari atau sharing tentang bagaimana pentingnya kemudian kita memiliki yang namanya anak-anak yang soleh. Kemudian dengan 7 program yang kemarin kita sudah bicarakan juga. Yang pertama itu tentang tauhid, ibadah, kemudian nanti ada habit, komunikasi ramah hati, kemudian ada berkisah, ya berkisah, kemudian ada doa. Pada malam hari ini khusus kita akan coba mengobrol di materi tentang akar tauhid, bagaimana kemudian kita menumbuhkan tauhid pada anak. Mengapa materi ini begitu penting? Ya, karena kemudian nanti yang akan menjadi fondasi dasar, gitu ya, fondasi dasar untuk anak-anak kita ketika nanti dia tumbuh dan berkembang. Nah, karena nanti kita akan coba mengelaborasi bagaimana kemudian materi ini saling kait, dia menjadi sumber inspirasi atau sumber energi dari tahapan-tahapan selanjutnya. Nah, mengapa iman begitu penting untuk anak-anak kita? Iman itu menjadi sesuatu yang sangat fundamental. Dia nanti akan membedakan kita dengan orang lain. Katakanlah namanya kita dengan agama lain, kita dengan katakanlah kafir, gitu ya. Itu adalah iman. Dan iman itu selalu digandengkan dengan amal soleh. Innalladzina amanu wa amilus sholihat. Nah, jadi tanpa iman, begitu ya, pemahamannya. Tanpa iman, maka amal kita itu tidak menjadi soleh. Begitu. Nah, kalau kita sudah beramal, beriman, insya Allah kemudian amal menjadi amal soleh. Karena nanti kalau nggak beriman, pasti amalnya menjadi amal salah. Nah, gitu ya. Bukan salah, bukan sepak bola ya. Ya. Nah, inilah yang menjadi sangat penting. Sehingga kemudian iman ini kita bahas detail bagaimana kemudian dia tumbuh di anak-anak kita. Apa yang bisa kita program. Tidak seperti kemudian kita berbicara iman dalam tataran teori yang kita kemudian sampaikan kepada murid kita. Nah, ini bukan situ ranahnya. Tapi nanti dia lebih kepada praktik, ya, praktek aplikatif, ya. Judulnya kan cara aplikatif menumbuhkan tauhid pada anak. Nah, cara ini yang kemudian bisa kita lakukan sehingga kemudian kita akan mengumpulkan hal-hal yang kemudian dia itu tumbuh, membantu tumbuh tauhid pada anak. Yang mulai nanti tahapannya mulai dari 6 bulan, kemudian 0 sampai 7 tahun kemudian kita akan bicara di situ tahapannya, gitu. Nah, Bapak Ibu berbahagia, ya tentu belum sampai jauh kita masuk ke materi. Mari kita niatkan di dalam hati kita, begitu ya. Niatkan di dalam sanubari kita yang paling dalam. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ini niat kita, kemudian belajar taklim di majelis taklim ini
meskipun online, kita sama-sama belajar bagaimana kemudian langkah kita sebagai orang tua, ya, pengen banget mendengarkan atau memperkenalkan anak-anak itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini adalah pekerjaan yang paling utama, yaitu kita mengenalkan anak, mengenalkan manusia, mengenalkan orang-orang itu untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Bapak Ibu, coba lihat di gambar ada sebuah daun. Kira-kira daun ini apa artinya? Apa artinya untuk ayah dan bunda? Coba dicek di situ, kira-kira apa ya artinya ya? Bunda melihat melihat daun itu artinya apa sih? Gitu. Coba ada yang bisa jawab nggak? Dengan chat aja, coba dicek. Di situ ada daun. Kira-kira daunnya itu apa? Kemudian ada nggak sih makna daunnya itu bagi bapak ibu atau ayah bunda? Ada nggak sih? Ada nggak? Kira-kira makna daun itu ayah dan bunda? Coba ditulis. Apa makna daun yang ayah bunda lihat di monitor HP-nya atau di monitor di laptop? Kalau kemudian biasanya kalau bapak ibu orang biologi, nanti dia akan membahas begini. Kalau dia lihat daun, dia akan bilang daun itu jatuh, kemudian akan terurai oleh tanah, mikroorganisme tanah, dan kemudian akan jadi lagi sebagai pupuk kompos yang akan menyuburkan tanah. Berarti dia kembali ke tanah, dan itu kemudian akan menjadi pupuk bagi tanaman-tanaman sekitar. Berarti nanti kesimpulannya, berarti makna daun itu ternyata kita ini sebagai manusia, ya. Kalau kita ibarat daun, kalau kita mau seperti daun, simbolnya kita daun gitu ya, berarti kita harus bermanfaat. Nah, itu kalau kemudian pandangan kita, ya, respon kita secara otomatis atau respon kita secara spontan sebagai seorang ilmuwan atau saintis atau biologi gitu ya, pasti akan seperti itu. Nah, coba kemudian ada hal yang lain yang bisa kita lihat, ya. Kalau kemudian ayah dan bunda ketika melihat tutur kata yang keluar dari mulutnya itu adalah daun itu ciptaan Allah. Atau mungkin kalau mau dibilang bahasanya itu, kalau kita melihat daun, ingat Allah, gitu ya. Dan malu kita ingatnya Allah, gitu ya. Sehingga kemudian apa saja yang kita lihat, ya, apa yang saja kita lihat, maka kemudian kita akan mengembalikannya kepada Allah. Itu adalah makna tauhid, gitu ya. Apapun yang kita lihat, apapun yang terjadi, apapun yang kemudian ada di hadapan kita, maka respon pertama kita sebagai orang yang kemudian bertauhid itu kepada Allah. Karena kita kemudian dulu di sekolah kita kemudian kita nggak diajarkan waktu di SD atau waktu di TK, kita kemudian nggak memiliki spontan apa yang kita lihat itu kita dapatkan kepada Allah, karena kita tak pernah diajarin sama guru-guru kita bahwa hal-hal ini itu langsung ke Allah. Kita mempelajari ilmu umum sendiri, kita nggak pernah mengintegrasikannya dan kemudian menjadi hal yang padu, dan itu kemudian berbagi kepada Allah, kembali kepada Allah. Nah, ini hal yang menjadi tantangan untuk anak-anak kita. Ini gambar kita adalah gambar di malam hari, ya, gambar di malam hari. Kalau kita lihat ini
kita langsung kemudian connect dengan Allah, wah berarti sawah tauhid kita luar biasa. Nah, kalau kita lihat hamparan kebun teh ini, ya seharusnya Allah yang kemudian menghamparkan bumi, itulah kemudian akar tauhid. Nah, bagaimana kemudian kita menancapkan, gitu ya? Kita pengen anak-anak kita itu kemudian apa yang ada di luar, ya, apa yang ada di dalam hati kita, gitu ya, apa yang ada di dalam hati anak kita kemudian itu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bisa nggak kemudian anak kita itu spontannya itu Allah. Akar tauhid anak yang pengen kita kembangkan seperti yang difirmankan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Ibrahim, ya. Tadi itu surat Ibrahim ayat 24 sampai 26, ya. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu memberikan buahnya kepada setiap musim dengan izin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan mereka selalu ingat, dan perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon yang buruk yang telah dicabut dengan akar-akarnya dari permukaan bumi, tidak dapat tetap tegak sedikit pun. Surat Ibrahim ayat 24 sampai 20. Nah, di ayat dan seterusnya. Bagaimana kemudian kita menumbuhkan tauhid kepada anak-anak kita? Nah, iman ini diartikan sebagai al-imanu ma'rifah. Al-qalbi qawlu bil lisan wa amal bil arkan. Iman itu dipercaya dalam hati. Al-imanu ma'rifatin qalbi wa qawlu bil lisan. Menanamkan iman kepada anak. Yang kita ceritakan bahwa kita pengen prosesnya itu adalah kita pengen prosesnya itu mulai dari kemudian anak-anak kita itu masuk usianya itu ya di dalam kandungan, gitu ya. Kan nggak mungkin kan kita kemudian belajar yang namanya teori-teori kepada anak-anak itu ya, kan mungkin. Nah, itu bagaimana caranya kemudian kita hadir kepada mereka, kemudian Allah juga tumbuh di hati-hati mereka. Kata Imam Al-Ghazali, ya, kalau kita mau menumbuhkan iman kepada anak, maka beliau memiliki pendekatan seperti ini: al-hifz, al-fahm, al-itqan. Al-itqan, al-hifz itu artinya adalah hafal atau menjaga. Al-fahm itu artinya memahami. Al-itqan itu artinya mengikat. Al-itqan itu artinya nanti ya dia kemudian menjadi sebuah keyakinan ya, yang sempurna, dan kemudian nanti menjadi yang namanya tasdik atau sesuatu itu kemudian kita benarkan. Kayak tadi kita membenarkan daun itu seperti yang Ibu ucap chat tadi, salah seorang peserta kita yang chat, ketika dia melihat daun maka dia melihat atau mengingat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kemudian menceritakan bahwa Allah itu tahu satu daun pun yang jatuh, yang gugur dari pohon yang kemudian jatuh, itu Allah tahu. Dan kemudian dilanjutkan di dalam firman itu, dan kemudian apa yang tersembunyi di dalam biji, yang tersembunyi di dalam batu, dalam tanah yang paling gelap, itu pun Allah juga tahu. Nanti kita sudah dalam tahapan membenarkan. Nah, al-hifz itu artinya adalah menghafal. Menghafal itu pekerjaan utamanya itu mengulang, gitu ya, mengulang, repetition dalam pendekatan ilmu psikologi, repetition. Kemudian setelah kemudian diulang, maka kita harus menjaga dia. Menjaganya apa? Menjaganya itu dengan murojaah, dengan mengulang lagi.
Berarti hifz itu sebenarnya artinya adalah kita itu menjaga sesuatu yang sudah kita miliki. Nah, prosesnya adalah dengan mengulang. Berarti al-hifz itu bisa juga kita artikan sebagai memelihara, menjaga. Nah, gitu kan? Karena kalau kita mengulang berarti kita sedang memelihara hafalan. Kalau kita mengulangnya lagi, ya kita sedang menjaga hafalan kita sehingga kemudian hafalan menjadi kuat. Itu namanya hifz. Nah, jadi kalau dalam prakteknya, dalam aplikasinya atau update-nya, berarti ya ini berarti kita sebagai orang tua harus kemudian mengulang kata Allah itu sesering mungkin, gitu ya, sesering mungkin, sebanyak mungkin, dan itu dilakukan berulang-ulang sehingga kemudian kata Allah itu menjadi hifz, menjadi hal atau menjadi kata yang kemudian otomatis terinstal di otak anak karena ucapan orang tuanya. Berarti di situ pekerjaan utama orang tuanya adalah dia harus kemudian ya mengucapkan berulang-ulang dan orang tuanya. Nah, sehingga Bapak Ibu dengan lafaz Allah yang banyak keluar dari mulut orang tuanya, anak-anak itu kemudian ya dengan sendirinya akan hifz kepada kata Allah. Nah, begitu ya. Nah, coba ayah dan bunda melihat bagaimana kemudian kata yang paling pertama yang dihafal oleh anak kita sekarang. Kan kata yang paling dihafal oleh anak kita itu kan kata mama, kata papa. Nah, kata mama, kata papa itu yang keluar dari lisan anak kita itu karena ayah dan bunda selalu mengatakan papa, selalu mengatakan mama ketika mengobrol dengan anaknya. Oh, anak papa, yang bisanya begitu kan? Oh, anak mama. Nah, akhirnya berulang terus dan kemudian menjadi hafal. Itu namanya al-hifz. Proses al-hifz ini kita lakukannya kehamilan. Itu nggak apa-apa. Atau kemudian kalau kata orang, kalau anak yang sudah memiliki pendengaran itu ya di usia dari semester awal atau 120 hari. Ya, itu sudah insya Allah memiliki yang namanya pendengaran. Nah, sehingga kalau dari situ sudah memiliki pendengaran dari tahap itu, maka kita sebagai orang tua harus kencang dong, ya, dengan al-hifznya. Berarti nanti pekerjaan utama orang tua adalah dia mentalkin atau lafaz Allah itu menjadi zikir bagi dia. Jadi ya, lafaz Allah itu menjadi zikir bagi dia, kemudian itu yang akan diperdengarkan, yang akan keluar dari lisannya, ya, yang akan keluar dari lisannya, lisan ibunya, katakan, atau lisan ayah, ya, dia zikir, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Yassir Ramudana, ya Allah, atau zikir-zikir yang lain, atau ya dengan menyebutkan Allah berulang-ulang juga tak apa-apa. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Itu yang kemudian akan menjadi menjadi hal yang kemudian pertama dia dengar. Ketika kalau dia usia katakanlah 3 bulan, ya, 120 hari atau 4 bulan ya, 4 bulan 120 hari, sehingga kemudian nanti dia di semester kedua, di semester ketiga ini ya banyak sekali gitu yang dia dengar, ya, apalagi nanti sebelum itu sudah ya diprogramkan dengan baik. Kapan kemudian bundanya bayangkan ya, kalau kemudian kita sebagai orang tua, kita sebagai seorang ibunda, katakanlah mengulang Allah, lafaz Allah aja
kepada anak kita yang di dalam kandungan, katakan kalau usianya 6 bulan saja kita lakukan di trimester 1 atau semester 2 dan trimester 3 kita lakukan itu, maka katakanlah sehari kita target 50 kata saja. 50 kata kali 6 ya kali 30, itu kan lumayan banyak ya. Sehingga kemudian dengan Allah yang kemudian sering diucapkan dengan dari lisan ibunya, dari lisan ayah, itu menjadi hifz bagi dia. Saat kemudian dia lahir, meskipun kita nggak bisa tanya ya, kamu sudah hafal nggak kata Allah? Nah, kan nggak juga kan. Ini hifz bagi dia. Ya, ini hifz bagi dia. Dia hafal. Ya, nggak, kita nggak bisa konfirmasi, tapi mudah-mudahan dia hafal. Kita yakin bahwa dia hafal, apalagi dia memiliki potensi fitrah dan dia memiliki yang namanya ruh, dan ruh itu ada ya kata Allah, dan dia juga sudah pernah kemudian menyaksikan bahwa Allah itu Tuhan. Alastu birabbikum qalu bala syahid. Dan itu kita tinggal kuatkan saja ya dengan sering mengatakan Allah, 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 ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya, nanti. Nah, kalau 6 bulan, kalau sehari kita 50 kali 30 berarti ya sekitar 50 kali 3 berarti sekitar 1.500. Nah, 1.500 dikali 6, 9.000. Bayangin, mungkin lafaz awal yang kita perdengarkan kepada anak kita dari sekitar diri. Kata itu paling minim ya. Masa dengan seperti itu ruhnya kemudian tidak merekam kemudian, pastilah kemudian itu menjadi sesuatu yang sangat dahsyat. Sehingga teman-teman yang berbahagia, Bapak Ibu yang berbahagia, ini sangat penting. Dan itulah yang kemudian yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, ya begitu ya. Orang-orang Yahudi itu dalam keadaan hamil, istrinya atau wanita-wanita hamil, mereka memberikan makan yang bagus. Tapi di satu sisi kemudian mereka memberikan stimulasi terhadap tumbuh kembang janin itu. Apa stimulasinya? Stimulasinya itu sesuai dengan yang kemudian yang diinginkan oleh orang tuanya. Katakan kalau anak saya ini saya proyeksikan menjadi seorang anak yang ahli yang namanya matematika, berarti nanti si ada ini ya, janin ini kemudian akan stimulasi oleh ibunya dengan melatih. Dan itu sudah dibuktikan oleh mereka, sehingga mereka tidak stres. Ya, begitu al-hifz. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, ini sangat penting bagi kita kalau kemudian kita pengen anak kita menjadi soleh. Berarti stimulasi yang kita lakukan adalah stimulasi kata Allah pada anak kita, sehingga Allah itu tidak lagi menjadi asing bagi dia. Karena sejak di dalam kandungan 9.000 ya lafaz Allah yang kemudian kita sebutkan dengan mulut ayah dan dari mulut ibu dan mulut ayahnya, itu yang kemudian akan masuk kepada dia ya, menjadi stimulan yang sangat kuat di jiwa anak kita ketika dia lahir. Karena kita menginginkan anak ini tumbuh dengan tauhid yang bagus, maka itu yang kita lakukan. Sehingga yang kita harapkan kepada anak-anak ini ya, katakanlah di usia ya ketika keluar dari kandungan, berarti setelah itu hifznya kemudian di luar kandungan. Nah, di luar kandungan itu berarti nanti lahir 0 tahun sampai dengan usia 7 tahun. Kita lakukan yang namanya proses al-hifz. Proses al-hifz kepada anak-anak kita. Nah, proses ini ya, al-hifz ini itu coba kita nanti akan membaginya tahapnya itu 2. Tahap 1 itu di dalam kandungan, tahap 2 itu di usia 0 sampai 7 tahun. Gitu ya. Nah, di usia 0 sampai 7 tahun ini namanya usia pratamyiz. Allah yang hadir di dalam usia pratamyiz
dengan lafaz yang sering ayah dan bundanya lakukan, Allah, 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 itu nanti kemudian akan menjadi talqin wajib bagi kita sebagai orang tua. Sehingga katakanlah, ya, kalau kita menghitung usia anak 0 sampai 7 tahun, ya, kalau kemudian anak yang 0 tahun, ya, mendapatkan kalimat Allah yang dia dengarkan dari lisan ayah dan ibunya, itu katakanlah 70 atau katakan 100 lah setiap hari. Ya, kalau setiap bulan itu 3.000, begitu ya, 3.000 setiap bulan dikali, ya, setahun itu 12, ya, berarti ada sekitar 36.000. Kalau 36.000 kali 12, kata Allah yang kita perdengarkan kepada anak kita, itu total stimulasi yang kemudian kita perdengarkan kata Allah kepada anak kita itu berjumlah sekitar 252.000 kali. Nah, berarti kita itu mengulang kata Allah dari usia 0 sampai 7 tahun. Kalau kita pun target itu menjadi 252.000 kali. Bayangkan banyaknya itu. Kalau kemudian itu tidak menjadi hifz, al-hifz bagi anak-anak kita, Masya Allah. Nah, gitu ya. Jadi 0 kandungan sampai 9 bulan al-hifz ada di situ, itu sekitar 9.000. Kemudian 0 sampai 7 tahun, kemudian nanti ada sekitar sekitar 252.000 kali. Itu kan sebenarnya otomatis hafal. Dia menjadi al-hifz, dihafal oleh anak-anak kita. Kata Allah memenuhi semua pikirannya, kata Allah memenuhi semua perasaannya, kata Allah memenuhi semua ruang-ruang jiwanya, kata Allah kemudian memenuhi bilik-bilik hati anak kita. Karena saking banyaknya kemudian Allah yang kita perdengarkan kepada anak kita, karena kita pengen di tahapan al-hifz ini berhasil. Al-faham itu artinya apa? Di usia tamyiznya. Tamyiz itu maksudnya anak kita ini sudah bisa berpikir, dia sudah bisa memahami sesuatu, dia sudah bisa memahami informasi. Nah, sehingga nanti kemudian talqin kita kepada anak kita tentang Allah itu dia sudah paham. Jadi nanti muatan talqin kita, muatan talqin kita kepada anak tentang Allah itu berarti nanti dia sudah pada tingkatan paham. Contoh umpamanya kita menyebutkan Allah yang menciptakan langit, Allah yang menciptakan bumi, Allah yang punya bumi ini, Allah yang ini, Allah yang Rahman, Allah yang Rahim, Allah yang Maha Pemurah, Allah yang Maha Penyayang, Allah Maha Besar, Allahu Akbar, Allah Maha Suci. Nah, berarti di usia 7 sampai 14 tahun di tahapan ini, ya, karena dia sudah kemudian masuk tamyiz, gitu ya, maka pemahaman dia tentang Allah itu, ya, itu akan ditingkatkan ke pemahaman karena sudah memiliki yang namanya berpikir atau akal. Itu sudah bisa dia memahami itu. Ya, jadi nanti sudah bisa dibedakan ayah dan bunda ketika melakukan yang namanya al-hifz, ya, dengan al-faham, gitu ya. Jadi al-hifz itu hanya zat Allah yang kita sebutkan tanpa kemudian memberi pemahaman, begitu maksudnya. Tapi kalau sudah di usia 7, ya, 7 sampai 14 tahun, maka kita sebagai orang tua, katakanlah di guru, ya, di guru atau di kelas atau di mana, ketika kemudian sudah 7 sampai 14 tahun, maka ini sudah boleh kita memberikan informasi tentang Allah, sehingga anak-anak kita akan paham, oh Allah itu menciptakan ini, oh Allah itu zat ini, dan segala macam. Itu sudah boleh. Nah, kalau kemudian dia sudah punya modal Allah, ya, dia sudah punya modal Allah di tahapan al-hifznya, insya Allah di al-faham itu sudah mudah banget. Ya. Al-faham itu, ya,
Ya, kalau kita mau memberikan tahapannya itu ya di usia 7 sampai 14 tahun. Ya, meskipun nanti ini akan berlaku untuk hal yang umum juga gitu ya. Tapi kita bicarakan yang khusus dulu, usia 7 sampai 14 tahun di situ. Nah, kalau kemudian sudah begitu ya, 7 sampai 14 tahun itu kita fullkan dengan kita membicarakan Allah. Dia bertemu dengan guru matematikanya, guru matematikanya membicarakan Allah di situ. Dia bertemu dengan guru IPA, IPAS, tapi kemudian mereka membicarakan Allah di situ. Dia bertemu dengan ayahnya yang seorang dokter, dia membicarakan Allah di situ. Dan akhirnya anak kita itu menjadi paham, mengerti tentang Allah itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kita sedang memberikan ikrar kepada memberikan bacaan kepada anak kita bahwa Allah itu Maha Pencipta, dan akhirnya dia paham. Nah, kalau pemahaman dia tentang Allah itu baik, ya, dia paham banget dengan Allah, maka nanti dia akan pindah ke tahapan berikutnya, itu tahapan yang namanya istiqomah. Nah, tahapan istiqomah ini artinya adalah anak kita ini sudah memiliki yang namanya ikatan dengan Allah. Bagaimana bisa melahirkan yang namanya ikatan dengan Allah itu? Dia kemudian menerima Allah yang memberikan aku rezeki, Allah yang mentakdirkan aku, gitu ya. Hingga kemudian anak ini memiliki ikatan dengan Allah. Ketika dia memiliki ikatan dengan Allah, ya, nah itulah kemudian istiqomah itu ya, dengan sempurna hadir Allah di hatinya, di pikirannya, di jiwanya dengan sempurna. Dia yakin benar-benar. Kemudian pasti dia akan membenarkan segala sesuatu. Dia akan membenarkan segala sesuatu, dan kemudian ya, dia mengembalikannya kepada Allah. Dia melihat alam semesta itu dikaitkan dengan Allah. Dia melihat ini dikaitkan dengan Allah. Dia melihat ini dikaitkan dengan itu yang namanya pasti. Ya, dia membenarkan ya pemahamannya, dia membenarkan apa yang dia lihat, fakta yang dia lihat, dan itu kemudian dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dengan ikatan, dengan keyakinan, dan kemudian dia akan membenarkan semua itu ya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah yang kemudian penting bagi anak kita dengan pendekatan ini ya. Jadi ada tahapan ibus di usia kehamilan di usia 0 sampai 7 tahun. Kemudian di tahapan al-fahm di usia 7 sampai 14 tahun ya. Kemudian nanti itikad berikutnya, al-itqan, kemudian tasdik. Nah, tahapan-tahapan ini ya, nanti kita akan belajar ini secara aplikatif, bagaimana mengaplikasikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Tapi saya mau memberikan pemahaman ini dulu kepada ayah dan bunda, bahwa ketika kita mau menerapkan ya aplikatif ya mengajar tauhid kepada anak, itu prosesnya seperti ini. Ada pendekatannya yang sudah diajarkan oleh Imam Al-Ghazali itu seperti ini. Sehingga nanti kemudian ayah dan bunda ya tidak usah kemudian bagaimana ya, nah ini dia sudah tahapan yang paling aplikatif untuk kemudian bisa kita lakukan sebagai ayah dan bunda. Tinggal bagaimana kita menguraikan apa saja yang akan kita lakukan terhadap pendekatan tahapan ini gitu ya, sehingga kemudian nanti baru kita memberikan rencana-rencana ya apa yang harus dilakukan. Nah, ayah dan bunda, ini pertemuan pertama kita di tema cara aplikatif untuk kemudian menumbuhkan tauhid kepada anak, sehingga nanti ayah dan bunda sudah tahu ya, ini al-hifz, al-fahm, al-i'tiqad, al-itqan, kemudian tasdik ya, kemudian tasdik. Nanti baru kemudian ya ayah dan bunda, pertemuan berikutnya nanti kita akan berbicara masalah ya, kita akan berbicara nanti bagaimana kemudian apa yang bisa kita lakukan secara aplikatif juga ya. Mungkin di materi ini kita akan bertemu 2 atau 3 kali ya, biar nanti pemahaman kita ini mendalam tentang hal ini gitu. Karena ini
sangat penting kan bagi kita untuk menumbuhkan tauhid pada anak. Nah, ini ya pendekatan konsepnya, ya pendekatan teorinya dengan tahapan-tahapan ini, tapi kemudian itu menjadi sesuatu yang sangat berguna bagi kita, ya sesuatu yang sangat berguna bagi kita, sehingga kita paham, oh saya mau melakukan ini, saya mau melakukan ini, saya mau melakukan ini. Nah, begitu ya Bunda, kira-kira di pertemuan hari ini. Sekarang tinggal bagaimana kita mempraktekannya dengan detail-detail berikutnya.